Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan tema kewajiban orang percaya dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari bersama-sama saya membawa Bapak Ibu membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan bergantian membacakan ayat ini. Saya akan membaca ayat 1 atau ayat ganjil, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang genap. Dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa menuruti perintahnya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Sama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6 saya bacakan kembali untuk kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia atau di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup atau kewajiban kehidupan orang percaya. Tiap manusia tentunya punya kewajiban, entah dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka bangsa atau negara mewajibkan kepada warga negaranya untuk membayar pajak. Karena itu ketika kita sebagai warga negara yang baik, yang seharusnya kita membayar pajak tapi kita tidak membayar pajak, artinya kita tidak patuh kepada kewajiban yang negara berikan kepada kita. Dalam lingkungan yang kecil mungkin, ketika orang dalam lingkungan sekolah, maka dia wajib bagaimana mengikuti peraturan-peraturan yang ada dalam sekolah di mana dia berada. Ketika orang dalam dunia pekerjaan di kantor, ya mesti harus ikut atau wajib mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kantor itu. Masuk ke dalam satu keluarga, pasti tiap keluarga punya kewajibannya masing-masing, punya aturannya masing-masing. Bagaimana orang tua membuat satu kewajiban terhadap anaknya, apa yang harus anaknya lakukan. Bagaimana suami dan istri punya kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban-kewajiban yang memang harus dilakukan, dan kalau tidak, maka adanya ketidaktaatan di sana. Demikian juga sebetulnya sebagai orang percaya, maka saya dan saudara, kita punya kewajiban. Apakah kewajiban kita? Tentu Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, kalau ia sudah ada di dalam Kristus, maka ia wajib hidup seperti Kristus hidup. Yang menjadi pertanyaan penting bagi saya dan saudara, seperti apakah Kristus hidup? Kalau Kristus tidak pernah menjadi manusia, tentu kita tidak pernah mengetahui bagaimana sebetulnya Allah hidup ya. Bagaimana sebetulnya kehidupan Kristus. Oleh sebab itu ketika Allah tidak pernah menjadi manusia, tentu manusia yang adalah umat itu meraba-raba kira-kira seperti apa. Oleh sebab itu penting sekali kita melihat kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjadi manusia. Itulah gambaran yang memang harus kita ikuti. Itulah kewajiban orang percaya yang harus diikuti oleh orang percaya. Kehidupan Kristus itu. Bicara soal kehidupan Kristus tentu tidak menyenangkan, bukan? Siapa yang mau sebetulnya? Sebelum lahir, ketika dinubuatkan,
sudah digambarkan betapa sengsaranya dia. Yesaya menggambarkan dia adalah hamba yang hina, hamba yang tertolak, hamba yang tidak diterima, dan orang tidak mengenal dia oleh karena buruk rupanya. Masih dalam tataran dinubuatkan, belum dilahirkan. Tatkala dilahirkan, ia yang kaya rela menjadi hina, ia raja di atas segala raja rela menjadi hamba, lahir di kandang domba. Tak memiliki apa-apa. Menjalani kehidupan hari lepas hari, betapa ia dihina, ditolak. Ia harus menyingkir ke Mesir karena menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai pergumulan pada waktu itu. Tatkala masuk pelayanan, ia pun tidak dihormati, tidak dihargai. Seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Betapa tidak mengenakkan, bukan? Kehidupan seorang Kristus tatkala ia di dalam dunia. Masuk di bagian akhir sebelum ia naik ke surga. Menjelang kematiannya, ia harus dihianati oleh muridnya. Dihianati, ditinggalkan, dicaci, dimaki, dicambuk, dicerca, dihina, dibunuh, disalibkan. Dalam keadaan yang sebetulnya sangat-sangat tidak layak bagi seorang Kristus. Dia Tuhan, dia Allah. Tetapi menerima kutukan itu melalui salib. Tatkala dikuburkan, ia tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Kuburannya pun harus meminjam kuburan seorang kaya, Yusuf dari Arimatea. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita teladani, apa yang bisa kita contohi, apa yang bisa kita ikuti dari kehidupan Kristus. Karena itu tidak sedikit orang menyalahkan, menyimpangkan kebenaran firman Tuhan. Mengikut Kristus berarti tidak lagi hidup dalam penderitaan. Mengikut Kristus tidak lagi perlu penyangkalan diri. Mengikut Kristus seringkali diidentikan dengan kekayaan, seringkali diidentikan dengan kekuasaan. Mengikuti Kristus seringkali diikuti dengan kemakmuran. Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kembali ke konteks bacaan kita. Bagaimana sebetulnya Kristus hidup? Apa yang dikatakan oleh Yohanes tatkala ia mengingatkan orang-orang percaya pada waktu itu? Yohanes sedang mengingatkan orang Kristen yang berasal dari latar belakang Yahudi, yang memang tahu betul kehidupan umat Tuhan, mengetahui betul Taurat. Bagaimana kehidupan Kristus yang digambarkan di ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Namun sebelum ia mendamaikan, apa yang dikatakan? Ia adalah pengantara pada Bapa, antara manusia dengan Allah. Yesus Kristus disebutkan sebagai pengantara antara manusia dengan Bapa. Tatkala saya mencoba melihat kira-kira kata pengantara ini apa ya? Ternyata gambaran lain atau sebutan lain yang diberikan atau yang diartikan dengan kata pengantara adalah sebagai advokat, sebagai pengacara. Yesus yang adalah Tuhan, ia menjadi pengacara bagi orang pilihannya di hadapan Allah. Menjadi seorang pembela tatkala manusia berdosa, maka orang yang dikasihinya mendapatkan satu pembelaan di hadapan Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ia adalah membela saya dan saudara di hadapan Bapa. Bagaimana kira-kira kalau kita tidak bersalah, lalu kita disuruh membela orang lain yang bersalah? Kita dalam kondisi atau dalam posisi yang benar, lalu kita melihat, wah teman saya ini tidak benar. Lalu kita maju ke suatu penghakiman, maju ke suatu pengadilan. Jadi pembela untuk orang yang tidak benar itu. Kira-kira bagaimana?
Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah pengantara berkenaan dengan jabatannya sebagai imam besar atau imam agung yang ditulis oleh kitab Ibrani. Menggenapi seluruh nubuat, menggenapi seluruh yang tertulis dalam perjanjian lama tatkala manusia sudah berdosa. Manusia untuk berelasi dengan Allah, maka perlu seorang imam yang mempersembahkan korban sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Namun, korban yang dipersembahkan oleh manusia dalam bentuk burung, kambing domba, lembu, sesuai dengan perekonomian pada waktu itu, tidak akan pernah menyelesaikan pergumulan dosa manusia, tidak pernah menyelesaikan hubungan antara Allah dan manusia. Hingga Yesus datang menjadi pengantara, dia menjadi imam besar, imam agung itu, dia mengorbankan diri, mempersembahkan diri sebagai tebusan bagi orang-orang pilihannya. Yesus Kristus Tuhan menjadi korban keselamatan, korban pengampunan dosa. Begitu luar biasa. Yesus bukan saja menjadi pengantara, tetapi juga dikatakan di ayat yang kedua, dia adalah pendamai untuk segala dosa. Ketika Yesus menjadi juru damai, maka bahasa yang dipakai adalah yang pertama, dia juga disebut sebagai penebus. Dia juga disebut sebagai pemberi hidup. Kalau dalam konteks perjanjian lama, kata itu menunjukkan adalah membuka tutup. Ya, membuka selubung. Jadi, apa yang tertutup dibukakan oleh Kristus. Dosa ditebus, dosa ditutupi oleh karena kasih Kristus. Ia dituntut untuk memenuhi hukum Allah. Padahal ia Allah sendiri yang memberikan hukum itu. Ia menjadi satu tebusan yang luar biasa. Oleh sebab itu, betapa tidak mudahnya menjadi kehidupan atau meneladani kehidupan Kristus. Ia menjadi pengantara, ia menjadi pendamai. Ini bicara soal pengorbanan. Ini bicara soal bagaimana Yesus mengorbankan diri. Dia berkata, tatkala ia datang ke dalam dunia, Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang menarik adalah tatkala kita sudah mengetahui bagaimana Kristus hidup, sebagaimana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, maka seharusnya saya dan saudara yang adalah orang-orang yang percaya kepada Dia, yang hidup di dalam Dia, wajib hidup seperti Kristus hidup. Kewajiban kehidupan orang percaya yang mengikuti kehidupan Kristus adalah yang pertama, sebagai pengantara tentu Dia tadi menebus dosa, mengantara, menjadi perantara antara Allah dan manusia, menjadi imam besar agung, menjadi tebusan bagi banyak orang. Sudahkah saya dan saudara menjadi imam dalam tugas keimaman kita? Tatkala Yesus Kristus mati, tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Sehingga setiap orang percaya disebut sebagai imamat. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Berelasi dengan Allah. Hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kewajiban kehidupan orang percaya, Yohanes sangat menekankan dan menegaskan kepada orang percaya pada waktu itu. Barangkali apakah mereka hidup dalam keberdosaan atau tidak, tetapi apa yang dikatakan oleh Injil Yohanes atau oleh 1 Yohanes ini, supaya kamu jangan berbuat dosa. Kewajiban kehidupan orang percaya
Yang wajib mengikuti Kristus hidup adalah bagaimana hidup dalam kekudusan. Membenci dosa, tidak lagi hidup dalam pergumulan-pergumulan dosa. Tidak lagi hidup dalam keinginan-keinginan daging, tetapi hidup dalam kehendak Allah. Bicara soal jangan lagi berbuat dosa. Dan Yesus sering menekankan itu kepada orang-orang tatkala ia menyembuhkan, lalu ia berkata kepada orang yang mendapatkan satu mujizat, mendapatkan suatu tanda-tanda ajaib daripada Tuhan. Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi. Status saya dan saudara, status orang percaya, tatkala Kristus sudah menebus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, hiduplah dalam kekudusan itu. Oleh sebab itu, Rasul Petrus dengan tegas berkata kepada orang percaya mula-mula pada waktu itu, orang-orang percaya yang ada di perantauan, yang sedang di diaspora. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus. Kekudusan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang-orang yang menyebut diri hidup di dalam Kristus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Itu yang Yohanes katakan, yang Ibrani katakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, wah kita kan masih manusia, masih hidup di dalam dunia, masih sering tergoda, masih bisa melakukan ini dan itu. Tetapi sejatinya, kita tidak boleh lagi hidup di dalam keberdosaan. Dosa selalu berupaya untuk mengikat, dosa selalu berupaya untuk menarik, dosa selalu berupaya untuk mengintimidasi. Sehingga saya dan saudara orang tebusan Allah tadi, orang yang terus-menerus menjadi orang yang tertuduh. Tetapi ingat, status kita tatkala Kristus sudah menebus. Kita orang yang sudah dikuduskan oleh Allah. Hiduplah di dalam kekudusan. Jangan lagi hidup di dalam dosa. Mungkin kita berpikir, ya sekali-sekali tidak apa-apalah melakukan kesalahan itu dan ini, tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada pekerjaan, tidak setia dalam melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua, tidak setia dalam melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh dosen di kampus. Apakah demikian? Mungkin kita berpikir, itu kan sepele. Tapi ingat, Yakobus menegaskan, jikalau seorang tahu sesuatu yang harusnya baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Betapa standar hidup kekristenan itu sangat tinggi. Standar hidup mengikut Kristus itu sangat tinggi. Karena itu Kristus berkata, jikalau engkau mau mengikut aku, sangkalah dirimu, pikulah salibmu. Ketika orang berupaya untuk mengikut Yesus, Guru, izinkan aku untuk mengikut engkau, tapi biarkan aku dulu menguburkan orang yang mati. Seorang pembajak yang menoleh ke belakang. Dia tidak layak menjadi muridku. Dia tidak layak menjadi pengikutku. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa, ketika kita meladeninya, dia berupaya membelenggu, berupaya membalut, berupaya mengikat. Ingatlah akan status saya dan saudara yang telah ditebus oleh Kristus, yang telah diperdamaikan oleh Allah dengan Bapa. Jangan berbuat dosa. Hal yang kedua yang menjadi kewajiban kehidupan orang percaya, sebagaimana Kristus hidup. Tentu Yesus tidak berdosa, karena dia Allah, pasti. Ya. Tapi ia juga dicobai
Sama seperti manusia mengalami pencobaan, Ibrani menulis. Tapi ia tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Ayat yang ketiga berkata demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kewajiban kehidupan orang percaya adalah wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah, melakukan kehendak Bapa yang mengutus dia. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi? Ia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Lebih rendah lagi menjadi hamba, mati di salib. Dan oleh ketaatannya atau karena ketaatannya, Allah meninggikan dia. Ia mengosongkan diri. Ia melepaskan diri yang seharusnya ia tidak bisa tidak menderita, yang seharusnya ia bisa tidak tersalib, yang seharusnya ia bisa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang seharusnya ia bisa tidak mengalami yang namanya kelaparan, mengalami yang namanya haus, tapi ia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat sampai mati, mengikuti kehendak Bapa, mengikuti apa yang Bapa perintahkan. Tatkala pergumulannya di Taman Getsemani, ia berkata, Bapa, jikalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya maka saya dan saudara wajib memiliki pengenalan Allah dan hidup di dalam pengenalan akan Allah itu dengan menuruti kehendak Allah. Manakah yang lebih besar yang kita turuti dalam kehidupan kita di dunia ini? Kehidupan diri kita kah? Keinginan daging? Kehidupan pasangan kita kah? Walaupun kita tahu mungkin itu salah, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Peraturan-peraturan kampus kah yang harus kita turuti? Walaupun itu sangat bertentangan dengan kebenaran Allah. Atau peraturan-peraturan negara kah? Tatkala negara melarang orang untuk percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, haruskah kita menuruti kehendak-kehendak manusia? Ataukah kita menuruti kehendak Allah? Bapak ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, menarik. Ketika Petrus setelah pencurahan Roh Kudus dengan giatnya memberitakan Injil, diperhadapkan dengan penguasa pada waktu itu. Kami lebih baik menuruti kehendak Allah dan rela mati daripada menuruti kehendak manusia. Daniel menjadi contoh real dalam perjanjian lama. Tatkala Nebukadnezar, tatkala raja memerintahkan bahwa ia harus tunduk menyembah kepada raja. Tidak raja. Kami tetap menyembah kepada Allah. Sekalipun kami harus mati dan terbuang. Itulah pernyataan seorang yang mengenal Allah, yang hidup di dalam Allah itu. Persoalan apapun tidak akan pernah meniadakan kesetiaan dari dalam dirinya untuk taat melakukan kehendak Allah. Kewajiban kehidupan orang percaya bukan saja wajib untuk tidak berbuat dosa, wajib untuk hidup kudus, wajib untuk mengenal dan hidup di dalam pengenalan akan Allah itu. Tetapi juga di dalam ayat yang kelima dikatakan, tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna
kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Kewajiban kehidupan orang percaya sebagaimana Kristus hidup. Kristus hidup di dalam cinta kasih yang penuh. Kristus hidup di dalam cinta kasih yang besar. Jikalau Kristus tidak hidup dalam cinta kasih, bagaimana mungkin manusia berdosa yang hina, yang seharusnya binasa ini bisa menikmati anugerah yang kekal, keselamatan yang kekal. Karena cinta kasih Kristus itulah. Yesus adalah kasih itu sendiri. Kasih bukan teori. Tapi Kristus itu adalah kasih itu sendiri. Karena itu bagaimana kita tahu kalau Allah adalah kasih. Kalau Kristus tidak pernah hidup dalam dunia dan menyatakan kasih itu. Sesuatu yang meraba-raba ketika Allah yang tidak pernah menyatakan diri. Lalu kita bicara Allah itu kasih. Allah itu luar biasa. Tapi tidak pernah kita melihat bagaimana real dari perbuatan, dari karya Allah yang maha kasih itu. Banggalah saya dan saudara. Betapa Kristus telah menunjukkan patron kehidupan yang benar, yang sesungguhnya, yang harusnya dihidupi oleh para pengikut Dia. Hidup dalam cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tentu tidak mulus-mulus dalam kehidupan keberimanan kita dalam mengikut Kristus. Berdasarkan apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari, Kristus adalah pengantara. Kristus adalah pendamai. Sehingga bagi saya dan saudara, lagi-lagi dikatakan, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kasih Allah. Wajiblah hidup sama seperti Kristus hidup. Tanggalkan dosa, tanggalkan kejahatan. Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam pengenalan akan Allah. Dan hiduplah dalam cinta kasih kepadanya dan kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita.